Dalam program Diluh yang tayang di Kompas TV, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi terkait sejumlah kader PDIP yang menjadi tersangka jelang gelaran pilkada. Rasanya ini bukan statement tiba-tiba, tapi ini sebuah statement yang muncul karena akumulasi beberapa persoalan pernah muncul. Partai pasti tahulah, tidak hanya PDI Perjuangan, saya kira banyak partai. Kenapa pada setiap kontestasi muncul intervensi-intervensi? Formalnya biasanya saya tidak berani ngaku. Persis ketika kemarin kita mencari saksi-saksi dan kemudian mereka takut. Dan dari situlah kemudian menjelang pilkada ini banyak yang kemudian menjadi tersangka. Saya baru pulang kemarin dari Medan, terus kemudian ke Batubara, dan persidangannya Palti. Palti siapa? Palti relawan yang kemudian mengupload maksud saya, bukan yang pertama, tapi di proses sekarang. Tekanan tidak itu. Nggak usah disebut deh, kalau itu nggak mau diakui tekanan nggak apa-apa, tapi kita itu ada rasa keadilan, ada rasa politik yang tanpa dikatakan itu terjadi. Yang berikutnya umpama waktu saya ke sana kemarin Zahir, Bupati, ya, incumbent, ini mau maju lagi, tersangka dia. Nanti argumentasinya, ya memang ada kasusnya kok, masa kita nggak boleh memeriksa. Itu argumentasi yang sangat mudah untuk diberikan kepada publik. Namun Mbak, menjelang pilkada, ketika kemudian daerah-daerah itu begitu kuat perimbangan politiknya, dengan membaca data yang ada, tiba-tiba yang kuat itu tertekan dengan status itu, maka itu akumulasi yang muncul di banyak tempat, yang akhirnya Ibu mungkin mengatakan ya, itulah kondisinya. Oke, yang melakukan adalah oligarki? Yang melakukan ya aparatur berarti. Yang berada di belakang penegak hukum? Tidak bisa kita sebut, kita tidak bisa tahu siapa yang ada di sana. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum kita sudah jadi alat politik begitu? Saya kira hampir semua cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu kan hari ini. Dan yang berada di belakang yang menggunakan penegak hukum untuk melakukan tekanan politik tadi itu adalah siapa, Mas? Kalau kita melihat dalam konsep kekuasaan, kenapa sih kekuasaan harus dibatasi, Mbak? Karena kekuasaan itu menggiurkan, tends to corrupt. Dan korupnya bisa banyak, ya dia duit, ya kekuasaan, dan sebagainya. Dan ada kecenderungan untuk memperpanjang kekuasaan ketika mereka tidak punya kesadaran konstitusi. Pada saat inilah kemudian berbagai cara dilakukan. Sedikit ya, flashback aja. Bagaimana kemudian konstitusi di MK, bagaimana kemudian Mahkamah Agung. Kita kan belum lupa, untuk apa sih itu? Gitu. Problemnya hari ini satu. Hari ini semua merasa tertekan dan takut. Dulu kalau kita ngelihat ketika kita melawan Orde Baru, Mbak, cara yang dipakai apa? Kamu subversif ya? Kamu PKI ya gitu. Dua ini nggak laku. Maka sekarang yang dipakai kamu korupsi ya. Ketika kemudian kita melihat seperti itu, maka kemudian ya pasti bolehlah. Agar fair di depan kamera, PDI Perjuangan pasti punya subjektivitas. Bahwa kami merasa ada yang aneh ini. Ya, ditangkap, ditersangkakan, dan itu daerah-daerah yang menjelang pilkada. Oke, dan itu daerah-daerah yang kuat bagi PDIP? Rasanya iya. Kalau bilang PDIP ditarget, kan tidak semua kepala daerah PDIP yang kemudian dijadikan tersangka. Kenapa bisa mengatakan bahwa PDIP ditarget? Mari kita hitung aja, Mbak. Berapa kepala daerah yang lain? Oke. Ada di mana saja. Bali, Pak Koster waktu itu diperiksa menjelang pilpres, ya enggak? Semarang ini mau pilkada kotanya diambil dia. Buat saya kalau dia memang ada indikasi itu silakan. Tapi momentum ini menimbulkan kecurigaan. Oke, tanda tanya besar. Iya dong. Kalau ada yang bilang Bu Mega terlalu berlebihan ya terkait dengan hal ini gimana? Mungkin ya. Dan itu sah adanya orang menilai. Tapi Bu Mega itu kan bukan orang atau ketua partai yang tidak punya pengalaman dalam menghadapi sebuah tekanan, Mbak. Bu Mega memang belum pernah diperiksa, Mbak. Pernah kan? Ya. Kita mengalami 27 Juli. Bagaimana tekanan pada saat itu. Nah, ketika kemudian melihat, oh Hasto dalam waktu pendek diperiksa 3 kasus yang berbeda, berurutan. Kan membacanya gampang, Mbak. Itu memang tekanan pada PDIP. Masa bilang nggak tekanan?
Ini dirasa mengganggu momen pilkada PDIP nggak sih? Sebenarnya begini, kita mau fair aja deh. Oke. Yang harus bertanggung jawab pada penyelenggara menyelenggarakannya dengan baik. Tidak perlu kemudian wasit menjadi pemain. Ketika kemudian aparat penegak hukum harus memayungi semuanya, payungilah. Kan kita juga punya, Mbak, foto, ada aparat penegak hukum ikut serta dalam sebuah pertemuan. Ini kejadian, Pak Mas, saya sebut aja di Boyolali. Boyolali, kita kuat. Kecurigaan kita muncul. Bupatinya diperiksa, ASN-nya diperiksa, 100 sekian saksinya. Ya enggak? DPRD-nya diperiksa, kepolisian ini diperiksa KPK. Terus kemudian hari ini di sana muncul foto-foto beredar, Mbak. Aparat penegak hukum duduk di situ. Bersama dengan salah satu kekuatan. Apakah ini kita mengatakan bahwa itu tidak, itu kemarin lagi acara ini. Kan kita tidak terlalu bodoh untuk bisa memahami itu. Saya ingatkan aja, ini tidak hanya terjadi buat PDI Perjuangan saja. Kita ingatkan, ini bisa terjadi kepada partai lain. Dan sudah ada. Maaf dengan segala hormat saya, bahkan di beberapa tingkatan yang tinggi, kawan-kawan kita di partai lain, bahkan pimpinannya kan juga diperiksa. Yang non-pemerintahan? Di dalam pemerintahan juga. Cuman membedakannya gampang. Pasti ini tidak berlanjut. Mas Ganjar, Anda kan sering bertemu dengan Ibu Mega, berkomunikasi langsung dengan Ibu Mega. Karena tadi disebut bahwa PDIP merasa ini sudah mengganggu juga kontestasi pilkada begitu. Apa yang disampaikan Bu Mega untuk menguatkan ini kader PDIP bahwa ya PDIP ini bisa melewati pilkada ini dengan baik? Bu Mega menyampaikan pada kami, takut itu adalah ilusi, ilusimu sendiri. Maka coba sekarang dibuktikan dengan data dan fakta. Maka kita terjemahkan, kawan-kawan, kalau Anda melihat situasi seperti itu di daerah, rekam, foto, siapa yang ngomong, siapa kelompok sasaran yang diajak ngomong, apa pesannya, kasih ke kita. Maka rasanya PDI Perjuangan juga harus meningkatkan effortnya, baik di pusat maupun di daerah. Untuk apa? Mengklarifikasi satu persatu. Sudah ada kok, Mbak. Calon kita mau maju, didatengin, dia punya masalah di jabatan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5. Rakyatnya protes. Loh Pak, kalau gini nggak fair, Pak. Dibeginikan. Di wilayah mana itu, Mas? Ada di Jawa Tengah. Mana lapor ke saya. Kita ini mau menyelamatkan demokrasi atau mau membiarkan kemudian kekuatan yang besar kemudian akan menerkam. Dan kita sudah tahu nanti yang akan dipakai rebutan nih, Mbak. Bali, ya, NTT, umpama Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang basis-basisnya kita lah gitu ya. Jawa Barat saya kira tidak, ya Jogja di beberapa pilihan bupati wali kota, terus kemudian Jakarta, Sumatera Utara, kemudian Lampung, Sulawesi Utara. Nanti kita cek aja. Nanti benar nggak omongan saya. Siapa kemudian calon yang akan dimunculkan. Saya lihat Satgas PDIP, ada Satgas PDIP yang kemarin pada saat Kuda Tuli, selain di perayaan di Jakarta, ada di Solo juga. Kemudian saya lihat lagi ada apel yang dilakukan juga di Surabaya. Oh iya, iya. Ada apel yang rencananya juga akan dilakukan di Medan. Iya, iya. Apakah itu bentuk PDIP sedang menguatkan kadernya atau sedang mewarning lawan? Tidak, kita tidak mewarning, kita lebih pada internal. Bahwa kemudian lawan melihat seperti itu ya mungkin saja. Bisa saja.